Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. 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 Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sekelas dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami ya. Bahkan dia jadi dosen S2. Jadi gimana? Jadi what? Ini kemarin kalau sudah sekolah kami di Kupang, saya Oke, skip. Pos ya. Jadi jelas ya teman-teman. Ini Esra Soru ngomong di acara STT juga. Jadi jangan sampai kalian jadi mualaf. Menakut-nakuti orang supaya jangan jadi mualaf. Ini kan lucu. Kalau memang orang dapat hidayah setelah belajar, kenapa takut gitu? Kalau memang kepersenan itu benar, kenapa harus takut kan gitu? Ya sama kayak kita kalau ngomong gini sama yang namanya Bang Glenn ini kan. Bang Glenn, jangan percaya omongan Kodondi. Bohong semua. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Kalau memang Kodondi suka bohong, nanti Glenn pasti temukan sendiri. Iya. Glenn akan melihat sendiri bahwa Kodondi tukang bohong. Kan gitu. Ngapain saya mendoktrin supaya jangan percaya sama Kodondi? Ini kan konyol gitu. Artinya apa? Artinya memang nggak pede kalau kita lihat. Ya mereka nggak pede, mereka takut mahasiswa-mahasiswanya itu belajar perbandingan dan menemukan kebenaran. Itulah kita lihat kenapa mereka mengajarkan di STT-nya itu Islamologi yang jelas-jelas salah. Dengan tujuan menakut-nakuti dan mendoktrin kalau kita lihat ya. Oke, gitu kok. Lanjut kok. Jadi itu ya alasannya mereka. Mungkin itu ya alasannya mereka belajar Islamologi kali ya. Iya, belajar yang keliru ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya aja ya. Kemarin itu kita udah lihat tujuan belajar Islamologi. Kita juga udah buka Tuhan Kristen dan Islam berbeda. Sama yang arti kata Allah tulisannya. Ini ada yang judulnya strategi penginjilan nih. Kita coba buka nih. Strategi penginjilan itu apa isinya? Strategi pemberitaan Injil. Penginjilan dimulai dari keluarga, kemudian saudara dan teman. Kisah Para Rasul 1:8. Jiwa tidak dicari-cari, tapi kita berdoa minta Tuhan Yesus datangkan jiwa untuk kita sampaikan Injil keselamatan. Matius 7:8. Ada gitu? Jiwa tidak dicari-cari tapi didatangkan gitu sama Yesus. Bener begini ngapain dibagi-bagi brosur? Iya, Matius 7:8. Coba kita aja buka lihat. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini rezeki ya? Maksudnya mencari apa? Mencari jiwa gitu. Judulnya nih hal pengabulan doa. Untuk mengabulkan doa ini. Mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta, di mana di sini ada tulisan mencari jiwa? Kan nggak ada. Nah, berarti ini cocokologi kalau begini. Kebaca nggak sih? Kebaca ya? Digeneralisir sama dia. Ya. Oke, lanjut. 3, saat kita akan memberitakan Injil ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Harus berpakaian selayaknya. Saat kita akan memberitakan Injil ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Usahakan tempat pemberitaan Injil tidak di tempat ramai. Emang iya? Orang udah di Car Free Day kok. Free Day emang bukan tempat ramai. Di pasar, yang aku bingung, bukankah lebih bagus tempat ramai tuh? Lebih banyak ikannya. Iya. Yang waktu kejadian di PGC itu kok pendeta keluar di mobil. Itu kan tempat ramai juga. Ramai sekali malah. Terus berusaha bijak saat pemberitaan Injil. Berusaha tuh, artinya aslinya nggak bijak. Ya. Aslinya nggak bijak. Tidak menjawab dengan nada keras, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengintimidasi jiwa. Tidak boleh berdebat. Jangan berusaha menggurui atau merasa paling benar. Tunggu loh kok, tidak boleh berdebat sama menggurui, bukankah mereka di komal-komal itu seperti itu? Iya. Mereka kan kalau di komal bilang apa? Oh kami sedang penginjilan. Iya. Nah kalau di komal-komal pada berdebat ya? Berdebat. Memaksa malah. Ya. Jangan berusaha menggurui atau merasa paling benar. Pastikan jiwa fokus dengan pemberitaan Injil kita. Jika tidak maka sia-sia. Nah sekarang masuk ke sini nih. Tidak boleh menjelek-jelekan Nabi, Kitab, dan Allah saat pemberitaan Injil. Yang diberitakan adalah keselamatan dalam Isa Al-Masih.
Lah kemarin ada tulisan Allah sama dengan ular itu nggak menjelek-jelekan emang. Itu mungkin bahan belajar aja kok, tapi waktu praktek nggak boleh dipakai. Lah ya kan lucu berarti ya. 4. Saat perbincangan dengan jiwa dimulai, berdoa minta tuntunan Roh Kudus agar arah pembicaraan bisa menuju hal-hal rohani. Dalam hal ini kita bisa berbincang mengenai hal-hal yang sedang terjadi atau hot news. Oh, yang ditunjukin yang ISIS lagi nyembelih orang gitu ya. 5. Berdoa mematahkan roh khodam, akidah dan syahadat. Khodam itu jin dalam Islam yang diyakini, akidah norma, doktrin, dogma yang mendarah daging, syahadat kalimat yang mengikat sejak menjadi Islam. 6. Berdoa untuk keadaan lingkungan sekitar agar tidak menjadi penghalang bagi jiwa saat pemberitaan Injil berlangsung. Setelah memahami beberapa hal di atas, kita menggunakan mukadimah, Maksudnya muka dimah ya. mukadimah penginjilan. Buset. Nah ini si PowerPoint-nya. Ya jadi kalau dari PowerPoint ini sih nggak banyak yang bisa dibahas, tapi cuman bukti ya bahwa mereka ternyata memang punya misi untuk memberitakan yang disebut Injil sama mereka. Jadi kalau bilang mereka tidak melakukan kristenisasi, berarti beda sama ini. Beda. Ya, ini udah jelas-jelas mengatakan bahwa ada misi untuk pemberitaan Injil, gitu ya. Ada strateginya malah. Oke, berikutnya apa nih? Ritual haji. Ritual haji mau belakangan aja kali. Penjelasan Tritunggal atau 5 dogma Kristen yang ditolak. Kemarin udah belum ya? Belum ya. Nah, ini penting juga nih. 5 dogma Kristen yang ditolak. Penolakan dogma Trinitas. Dasar penolakan Quran surat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Gue penasaran. Al-Maidah 73. Ya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Oke, sama ya. Al-Maidah ayat ke-116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Coba kita cek di sini. Seperti sih betul. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Sama ya. Kita lihat berikutnya. Penjelasan. Quran Al-Maidah ayat 73, bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. 16, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Kesimpulan dari 2 di atas, menurut Al-Quran, Trinitas yaitu Maryam, Isa, dan Allah. Apakah benar demikian? Aduh. Ini mau kesini dulu atau gimana? Kita aja udah bahas dulu kok. Enggak, ini kan penjelasan dia nih. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Allah. Ini ya, ini adalah doktrin mereka. Pribadi Bapa, fungsi pencipta dan pemelihara, Yesaya 63:16, Kejadian 1:1, Yesaya 6:48, Matius 11:25. Pribadi Anak sebagai penebus atau penyelamat, Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Pribadi Roh Kudus sebagai pembaharu dan penyempurna, Yohanes 14:26. Bagaimana dogma Trinitas sebenarnya? Ini kan penjelasan mereka nih. Surat 53, Quran surat An-Najm ayat 19-20. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Kafir Quraisy mengatakan Allah, Al-Lata, Al-Uzza, Yahudi sesuai dengan Taurat, Allah, Roh Allah, firman Allah, Kristen mengatakan Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Hah? Di mana ada Yahudi mengatakan sesuai Taurat, Allah, Roh Allah, firman Allah? Iya, sejak kapan Yahudi gitu? Hah? Iya. Sejak kapan? Muhammad mengatakan Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu. Hadis Sahih Muslim
nomor 124 Muhammad berkata kepada Isa itu roh Allah dan kalimat Allah. Kita baca dulu aja ya, nanti kita baru tanggapin ya. Contoh, ini mungkin contoh Trinitas ya, ada matahari, benda yang ada di atas, cahaya, wujud yang ada di sekitar kita, rasa panas, terasa di kulit kita. Padahal itu Trinitas yang salah. Bro. Ya, nanti dulu deh. Ini penolakan sebutan anak Allah. Apakah ini muka Yesus yang sebenarnya ini? Gak tahu juga. Nggak tahu. Yang pasti itu beda dengan yang Dasar- Rotoento. Dasar penolakan, Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran surat Al-Jin ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak bersih dan tidak pula beranak. Penjelasan pemahaman tentang anak Allah oleh umat Islam, yaitu anak Allah secara biologis yang berarti anak Allah menikahi manusia, kemudian manusia melahirkan seorang anak. Penjelasan apa kata Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat ke-45, seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 171, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Apa kata Injil, Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Kesimpulan, kata anak Allah adalah kata majasi atau kata analogis perumpamaan. Jadi Yesus disebut anak Allah yang pada hakikatnya adalah firman Tuhan yang tidak nampak telah menjadi manusia, yaitu anak Tuhan yang tunggal atau firman yang hidup. Dengan kata lain, firman menjadi manusia sempurna yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Penolakan Isa Al-Masih disebut Allah. Benarkah Isa Al-Masih adalah Allah? Dasar penolakan tadi sudah disebut Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolongmu. Quran surat Toha ayat 98, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 72, kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Perhatikan ayat ini dengan teliti. Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Allah adalah Yesus anaknya Maria. Jadi apakah sebelum Maria ada Allah? Jadi apakah sebelum Maria ada Allah belum ada? Apa sih maksud Jadi pertanyaannya? apakah sebelum Maria ada, koma Allah belum ada? Ada komanya itu. Oh, harus ada komanya ya. Apakah benar demikian? Penjelasan apa kata Al-Quran dan hadis. Quran surat An-Nisa ayat 171, Isa adalah utusan Allah, kalimat Allah dan roh darinya. Hadis Anas bin Malik halaman 72, Isa sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Hadis Sahih Bukhari 1496, Isa adalah roh Allah dan kalimatnya. Apa kata Injil? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim Allah, dan firman itu adalah Elohim Allah, Yohanes 1:1. Siapakah yang dimaksud dengan pada mulanya? Yesus sebelum menjadi manusia dan keberadaannya sebagai firman. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Mengapa Isa disebut Tuhan? Pandangan oleh Injil, Al-Quran dan hadis. Sejak kapan Al-Quran dan hadis memandang Isa sebagai Tuhan? Nah, ini berarti ngawur. Nih ada yang ngawur nih. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Matius 28:18. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat Ali Imran ayat 45. Yesus yang menentukan seorang bisa masuk surga atau tidak. Matius 25:32-34. Isa dikatakan Imam Mahdi dan Hakim. Sejak kapan Isa jadi Imam Mahdi ya? Yang adil. Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman 74. Saya nggak dicopas ininya. Mengapa Isa disebut Tuhan? Pandangan oleh Injil, Al-Quran dan hadis. Yesus adalah awal dan akhir. Wahyu 1:8, 1:17, 28, 22, 13. Dia adalah awal dan yang akhir. Quran surat Al-Hadid 573. Sejak kapan Quran surat Al-Hadid ayat 3 itu ngomongin Nabi Isa ya? Oh, nggak tahu. Aduh. Yesus disebut Tuhan karena mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia dan di akhirat. Quran surat Ali Imran 45, Matius 28, 18. Yesus adalah pribadi yang awal dan akhir dalam keilahiannya, maka Yesus punya kekuasaan tertinggi di surga maupun di dunia. Pribadi yang mempunyai kuasa mutlak itu disebut Tuhan. Penolakan isi Alkitab sudah dipalsukan. Oh, ini ngomongin Bible nih. Berarti kita ngomongin yang ini dulu aja ya? Kenapa? Kamu kan nyala. Berarti kita ngomongin yang materi-materi yang sebelumnya aja ya? Boleh, itu Bible mau udah. Oke, itu mungkin kalau yang Bible lain bahasan. Ini dulu nih ya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 73 memang dikatakan sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ini ayat memang
ayat ini bisa dikatakan membantah Kata- akidahnya Trinitarian. Iya. Trinitarian ya. Trinitarian. Trinitarian. Jadi yang mempercayai Trinitas. Kalau Quran surat Al-Maidah ayat 116 ini membantah Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Theotokos. Ya, Theotokos adalah sebutan dari gereja Katolik yang berkuasa pada saat itu. Iya. Tapi yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu namanya kelompok Koliridianisme. Koliridianisme Ya, atau apa? Mariamites. Maria Mites. Ada kelompok Kristen namanya Koliridianisme dan juga Mariamites yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang Koliridianisme itu adanya malah di abad keempat, malah timbulnya di Arab Saudi. Ya. Oh, Ya, maka dari itu dibuatlah konsili Efesus tahun 431 yang membidangkan kelompok Mariamites dan Koliridianisme yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya ada ayat seperti ini, ya. Jadi Qurannya nggak salah paham dengan doktrin Kristen. Semua golongan Kristen dibantah gitu. berarti Kalau yang Quran surat Al-Maidah 73 ini membantah kelompok Trinitarian, yang 116 membantah kelompok Kristen yang Mariamites. Koliridianisme atau Mariamites. Ya, jadi kalau belum tahu belajar dulu. ya berarti yang bikin ini ya nggak paham sejarah. Ya, yang bikin ini nggak paham ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Iya. Tuhan gitu. Udah. Oke, Atau diduga nggak tahu sejarah. ya. Jadi kalau dia bilang menurut Al-Quran Trinitas itu Maryam, Isa dan Allah, berarti yang bikin ini nggak tahu yang namanya Koliridianisme. Gitu. Lagian kalau kita lihat di atasnya kok susunan katanya itu udah jelas di atasnya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan. Iya, Berarti memang yang mengatakan itu ya kafir gitu. iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi orang yang mengatakan Allah adalah salah seorang dari tiga itu dengan sebutan kafir. Iya. Gitu. Itu dari kesimpulan bawahnya dipotong atasnya. Berarti yang bikin materi ini juga belum canggih ya. Oke, lanjut. Apakah benar demikian? Nah, belajar dulu apa itu Koliridianisme, apa itu Mariamites. Iya. Kalau mereka mencoba menjelaskan Trinitas dari sudut pandang Kristen, ya ini jadinya begini. Satu esensi dalam tiga pribadi. Pribadi Bapa diambil dari Yesaya 63:16, Yesaya 6:48, Kejadian 1:1, Matius 11:25. Ini disebut pribadi Bapa. Pribadi Anak Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Kita semua yang belajar kristologi udah tahu Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi Helenisme. Ya, jangan sedih. Apa itu Helenisme? Ini sekalian gue tunjukin aja. Tolong di zoom. Baik. Helenisme nih. Yang Santo Agustin sekalian nih sebentar. Nih. Tolong di zoom nih. Ini Bible menarik. Ini si Julius malah di situ gimana sih? Nih. Ini kita membantah Yohanes 1:1 dan 14. Oke, namanya nih New American Bible ya. John 1:1. Kayaknya yang bikin materi ini nggak punya Bible ini ya kayaknya. Ya dikirimin kok. Kasihan. Nih. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sekarang sebelum saya menunjukkan footnote-nya, gue cuma mau nanya gini. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, tulisannya ya, terjemahannya. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, kan Yesus Tuhan. Iya. Orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tapi kok ada pada mulanya? Berarti kalau pada mulanya apa gitu? Iya. Kalau pada mulanya apa, berarti apa Tuhan punya permulaan. Berarti kalau tadi kita juga lihat di file ini ada Yesus dianggap sebagai Alfa Omega. Nah di sini kok bilang ada pada mulanya. Kalau pada mulanya berarti bukan Alfa namanya. Oke? Iya. Berikutnya. Di sini ada catatan kaki nih. Coba kelihatan nggak yang kuning itu? Hellenistic filosofi. Baca. Bisa di zoom lagi nggak? Udah full? Baca kok Hellenistic. Nah, ini tulisannya Hellenistic Philosophy. Jadi artinya
ayat-ayat ini sebenarnya bukan berasal dari Yohanes. Banyak sarjana-sarjana Kristen, termasuk Hugh Scofield, mengatakan bahwa ini ayat-ayat dari Yohanes 1 sampai 18 itu bukan berasal dari Yohanes, tapi adopsi dari himne Platonis. Platonis itu adalah ajaran dari Plato, ya. Ajaran dari himne Platonis yang diadopsi oleh Gospel Yohanes. Oke, ini satu. Ini Inspirasi. New American Bible. Oke. Tadi kan gue nyebut Platonis kan. Ini ada buku. Tunggu sebentar nih. Kameramennya lagi ribet deh. Dah tuh. Nah, ya. Confessions Saint Augustine. Pengakuan. Nih ya. Di buku yang ke-7. Mana? Udah fokus nggak nih? Fokus banget itu. Ya, halaman 54. Kita lihat halaman 54. Halaman 54. Di sininya halaman berapa sebentar? Nah ini. Oh, halaman 54 itu tadi permulaan buku yang ke-7 ya. Ini ada kalimat begini. Thou procured for me. Bawah. Udah belum? Nah ya, udah. Kok miring sih? Do. Turun dikit. Oke. Turun dikit. Udah pas itu. Nah. Do procured. Thou procured for me by means of one puffed up with most unnatural pride certain books of the Platonists. Ya, jadi Santo Agustin diberikan buku-buku yang berasal dari orang-orang Platonis yang diterjemahkan, translated from Greek into Latin, and therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons. Ya, jadi dan saya membaca tidak sama persis dalam kata-katanya, tetapi dengan tujuan yang sama, diperkuat dengan berbagai alasan, bahwa kalimat in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, the same was in the beginning with God, all things were made by him, dan seterusnya. Ini berarti berasal dari buku-buku Platonis. Jelas ya? Jadi yang namanya Yohanes 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari Hellenistic Philosophy dan Platonis. Oke. Ini bukunya Confessions. Siapa nih? Saint Augustine. Ada satu lagi. Ini ada buku First and Second Apologies, Justin Martyr. Kita lihat apa kata dia. Chapter 21. Analogies to the history of Christ. Baca. Ya. And when we say also that the word, dan ketika kita berbicara juga tentang firman, who is the firstborn of God, yang sebagai anak sulung dari Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again and ascended into heaven, dan bangkit kembali dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Putra-putra Jupiter ini maksudnya apa? Anak-anak dewa Jupiter. Oke. Pertanyaannya, berarti kalau begitu, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, kemudian yang Trinitas tadi ya, yang di Yohanes 1:1, itu kira-kira bisa dikatakan kebetulan pagan apa enggak? Kebetulan. Benar, kebetulan, nggak terbalik. Jadi sebenarnya apa? Nggak sengaja pagan. Iya, tuh. Nggak sengaja pagan apa kebetulan pagan? Sama aja kan, sebenarnya kebetulan sama. Ya artinya gini, ada pengaruh dari Platonis, ada pengaruh dari Hellenistik, ada pengaruh dari paganisme. Kristennya sekarang konsepnya nih mirip dengan konsep-konsep yang tadi itu. Berarti kalau gitu tuh Kristen kebetulan pagan atau bukan? Terpengaruh. Lebih cocok ya, terpengaruh pagan. Sama seperti makanan gitu kan. Bukan terpengaruh juga. Penerus. Tajam banget sih. Wah, penerus artinya yang lama udah nggak ada dong. Waktu itu kan jalan bareng. Nah, iya jalan bareng. Terpapar.
terpapar, terkontaminasi. Emang kalau penerus kenapa? Kalau penerus berarti yang yang lama nggak lagi. nggak ada lagi. Nggak Yang lama lagi, masih nggak boleh ada. dong. Yang lama masih ada. Yang lama sekarang nggak ada yang lama sekarang. Sekarang waktu itu kan Masih ada. Ya waktu itu kan lagi transformasi. Ya nggak boleh Kalau gitu. dong. transportasi berarti berubah bentuk dong. Kalau penerus langsung ya. Ya memang berubah bentuk. Bentuknya sekarang jadi institusi Kristen. Tapi kan sampai sekarang juga masih ada yang penyembah dewa Jupiter masih ada. Di Romawi. Iya, Penyembah Dewa Jupiter. masih ada sekte-sekte masih ada kok. Sekte-sekte. Iya, Ya berarti penerus bukan? terpapar. Oh terpapar. Karena ya kalau kita bilang kaum Nasoroh itu kan masih benar-benar membela tauhid. Iya. Iya, terpapar lah. Atau Kia terpapar, akhirnya jadi begini. Tapi gini, Halo. kalau terpapar, maksudnya ini satu paganisme Romawi, dua Helenisme Yunani, tiga tadi apa? Platonisme, ya. Kalau terpapar kan satu aja gitu loh. Ini tiga-tiganya. Ya berarti Terpapar mana itu? Mana patokan satu? terpaparnya secara komplikasi kok. Pasti terpapar komplikasi. Orang terpapar virus Ini ada tiga virus berarti. Ya, kena flu, bisa juga kena Kena cacar. virus, kena jantung, kena ginjal gitu. Itu Jantung suwe kan namanya. virus. Jantung kan bukan virus kok. Kita ambil contoh gini lah, Betawi. Orang flu Betawi orang itu kan flu. terpapar berapa kebudayaan? banyak. Banyak. Ini Ada Cina, Cina, ada Jawa ya, Persia. ada Persia, ada luar semua. Berapa tuh? Berarti nggak masuk gua kebetulan pagan apa enggak kalau begitu? Jawab Ya, pertanyaan kalau gua orang- nih. Nggak sengaja. Pertanyaan gua ini kebetulan pagan apa enggak kalau gitu Kristen? Enggak kebetulan kok. Berarti nggak kebetulan. Nggak kebetulan. Berarti apa kalau nggak kebetulan? Terpapar. Cari aman aja. Cari aman aja kita. Bahaya nih. Ya berarti kalau begitu ada ajaran atau pengaruh paganisme, Helenisme, dan Platonisme dong ke dalam Kristen. Iya, Benar kan? benar. Nah, oke. Jadi kita Kata buku lo ya. kata buku lo ya, bukan kata saya lo. Yang ini. Bukan kata Glenn lo ya. Iya. Bukan kata Julius lo. Ya, Kata buku. Justin Martin itu siapa kok? Bapak gereja awal. ya. Iya. Kalau mau tentu Santo Agustin juga bapak gereja awal. Nggak mungkin orang Islam ngomongnya Saint Agustin. Nah, kan? udah gitu ini juga Bible sendiri yang ngomong. Bible New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik Amerika nih. Iya. Ya. Ini yang ngomong Helenisme, ini yang ngomong Platonisme, Yang ini ngomong. ini paganisme. Waduh. Nah, komplit kan? Kalau Jupiter itu kan paganisme. Ya sebenarnya Jupiter, Zeus apa semua pagan kok. Iya, kalau Zeus itu Helenisme. Ya sebenarnya inti sari pagan itu apa sih sebenarnya? Inti saya pagan yang gua ketahui nih ya. Orang-orang pagan itu hanya orang-orang pagan yang percaya bahwa dewa itu bisa jadi manusia atau dewa itu bisa punya anak dari manusia. Coba di Google. Biar orang lihat, jangan pendapat. Silakan Google aja, Iya, silakan di Google. sini aja. Kenapa mesti di situ? Kita mau terusin ini, Oh, ya ngapain sih ah? Kan kita udah tahu sekarang Iya. pagan Ini itu pagan apa? semua. Gitu. Ini Glenn Yang namanya Romawi itu paganisme, Yunani Helenisme. Gitu. Coba gue buka ya. Nah, nanti lu buka lah. Sekarang Viking. Lu tahu Viking? Tahu? Nah, Viking. gimana? Konsep keselamatannya gimana? Kalau misalnya ada, Salah. ya Valhalla kan surganya. Iya. Ketika ada satu desa misalnya kena bencana alam, Iya. kan mereka bilangnya kan itu kan karena dewa Iya, kena kutuk. Thor apa dewa itu Taktis. Odin. marah, dewa Odin marah. Gimana caranya supaya selamat? Kasih anak perawan dibuang ke laut. Ya nggak cuma perawan, laki juga bisa. Ya kan Dikorbanin. Yang di film-film. Ya dikorbanin. Film. Film. Bentar Sunda. Bentar Sunda film bilang gitu. Ya, Paganisme adalah istilah yang merujuk pada kepercayaan dan praktik keagamaan yang beragam, termasuk kepercayaan yang memuja alam dan menyembah banyak dewa. memuja alam itu artinya apa? Animisme. Artinya mereka percaya bahwa setiap elemen dari alam itu ada penguasanya. Ada kehidupan. Ada penguasanya. Contoh langit misalnya dewa Zeus. Laut dewa siapa? Neptun, Poseidon misalnya. Ya gitu-gitu. Jadi Bawah tanah Hades. yang apa tadi menyembah alam. Oh, ya. Ya, artinya mereka percaya bahwa setiap elemen dari alam itu ada dewanya gitu. Nah, tapi kan di luar daripada itu kan juga dewa-dewa yang dianggap atau dipercaya dalam pagan itu kan mereka dianggap bisa jadi manusia atau bisa punya anak dari manusia. Betul. Iya, anaknya Zeus. Dionysus, Perseus, Perseus, Hercules. Bisa punya anak dari dewi yang lain, Helen, Hera. Hera. Terus ada siapa lagi? Hermes. Hermes. Ya. Mahal kok.
Hermas mahal sekarang. Mahal, ya. Bini lu minta Hermas ya? Iya, mahal. Oh, udah beliin lu. Saya yang sering. Gak pernah dijawab. Saya yang sering. Alhamdulillah kebeli. Ya, jadi pokoknya gitu ya. Ada ajaran paganisme, atau kalau di Yunani itu spesifiknya Helenisme, ada lagi ajaran Platonisme. Ini semua masuk ke dalam ajaran Kristen. Berarti kalau begitu, pertanyaan gua, ini Kristen kalau gitu kebetulan pagan atau enggak? Gitu. Terpapar pagan. Parah, ditanya lagi ulang-ulang. Sengaja nih. Terpapar. Iya, kebetulan pagan apa enggak? Terpapar. Terpapar kok. Kita kan nggak bisa tebak isi hati orang. Karena esensi ajaran Kristen tuh ada sebelumnya. Iya, apa? Dinas Kristen kan ajarannya ada sebelumnya. Minasoro itu tetap tauhid. Itu sebutannya bukan Kristen. Apa dong? Bahasa Kalau Kristen yang pertama disebut Kristen siapa? Antioquia itu. Paulus kan, dan Barnabas baru disebut Kristen. Iya. Tapi kan di situ kan sudah mulai mengajarkan doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Berarti Kristen sebelum itu nggak ada ya? Berarti kalau begitu Yesus pernah nggak ngajarin Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kalau begitu jangan bilang Kristen sudah ada sebelum itu. Kristen baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Berarti kan gue mantep ya. Yep. Jawab sendiri. Ya, jelas ya berarti ya. Nah, berarti kalau mereka bilang Yohanes 1:1 sebagai pribadi anak, ini sudah kita buka berdasarkan buku-buku dari kalangan Kristen sendiri nih ya, bukan dari kalangan Islam di buku-buku ini ya. Oke, Roh Kudus. Roh Kudus ini mereka ngambil dari Yohanes 14:26. Tolong ditunjukin nih. Yohanes 14:26. Kita lihat Yohanes 14:26 ini yang mengenai Parakletos nih. Ini kenapa Dip? Yohanes 14:26. Ini harus ganti nih. Iya nih kayaknya. Nah, Kecil ya? nggak kebaca. Kebaca kok. Kembali. Kebaca nggak? TV-nya Coba. harusnya digedein. Salah setelan. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus? Ya. Coba Udah kan? bahasa Inggrisnya kok. Dan Bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya jelas. Kata gantinya apa? Nah. But the Comforter, which is the Holy Ghost, from whom the Father will send in my name, He, ada He ya, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. Ada He situ. Kok He itu kata ganti orang. Laki-laki. Laki-laki ke berapa? Ketiga. Kedua dong. Kedua atau ketiga? Iya, ketiga, ya. Itu laki-laki loh. Ya. Emang Roh Kudus ada kelaminnya? Itu satu. Maaf Ya. dah. Terus yang kemudian lagi gini, ini kan Yohanes 14:26. Kita lihat yang di Yohanes 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau tadi dibilang yang mau datang penghibur itu Roh Kudus, sedangkan di sini bilangnya kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Oke? Terus sebelum Yesus pergi, itu Yesus sudah mengembusi Roh Kudus. Ini ayatnya nih di Yohanes 22 kalau nggak salah. Pengalaman dari debat-debat selama ini mereka beralasan, ya memang saat Yesus masih di dunia sudah ada Roh Kudus, tapi jumlahnya sedikit. Setelah Yesus Jumlahnya sedikit, emang ada berapa Roh Kudus? ya sekarang seluruh orang Kristen punya Roh Kudus dibilang. Pertanyaannya di situ tertulisnya ada ayat di mana aku akan mengutus roh penghibur yang lain. Iya, yang lain Ya, itu lebih banyak. yang lainnya itu pakai kata Yunaninya alon parakleton. Alon para Alon. Alon. Kalau alon itu yang lain tapi sejenis, ya. Betul. Kalau yang tidak sejenis itu heteros. Kalau alon parakleton berarti itu adalah penghibur yang lain yang sejenis. Betul. Yesus manusia bukan? Manusia. Yesus nabi bukan? Nabi. Matius 13:57 dia ngaku nabi. Kemudian Yesus juga disebut parakleton juga. Oh, Yesus juga disebut parakleton nih. Gua kasih lihat nih. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Lihat nih, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakleton pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus juga disebut parakleton di ayat ini. coba lihat teksnya. Oke.
Tes apa? Parakletonnya mana? Itu kan bahasa Indonesia. kan? Oh, iya. Bang. Coba kita buka. Kayak berapa kok? Nih, gini aja. 1 Dua. Yohanes. 1 Yohanes John 2 ayat. ayat pertama nih. Lihat nih ya. Hmm. Mana sih? Nih. Kebaca nggak? Kebaca nggak, Rik? Jelas nggak? Iya. Nggak, di situ jelas nggak di... Teknia motota grapo himin hiname hamarete kai entis Perhatiin nih. Ini lagi parakleton nih. Hamarte parakleton. Ada kan? Hamarte parakleton. Iya. Berarti di sini Yesus juga disebut parakleton. Wah, advokat tuh bahasa Indonesia kok. Berarti Iya, itu parakleton dong. Iya, lu parakleton juga. Ya. Loh, Jadi Yesus juga disebut parakleton nih. Oke. Sekarang yang datang itu sejenis sama Yesus. Manusia, nabi. Betul nggak? Kenapa harus sejenis manusia? Kenapa bukan sejenis sama-sama Tuhan? Lah tulisnya Yesus kan mintanya yang sejenis, alon parakleton. Sejenis kan belum tentu dalam bentuk makhluk, bisa jadi sejenis dalam bentuk pangkatnya sebagai Tuhan. Tuhan apa? Ya kan, Enggak. walaupun Tuhan juga. Kan Yesus ngomongnya alon parakleton. Aku akan minta penghibur yang lain. Iya. Pakai kata alon. Kata alon itu artinya yang sejenis. Kalau yang lain tapi nggak sejenis itu pakai heteros. Iya, sejenis Tuhan. Sejenis Tuhan mana? Sama-sama Tuhan, sejenisnya sejenis Tuhan. Nah, Yesusnya Tuhan kan dianggap sama Kristen. Oh iya. Tapi kalau di Matius 13:57 kan Yesus ngakunya nabi. Hmm. Berarti Yesus ngaku nabi, Yesus juga disebut parakleton. Nah, kalau Yesus minta parakleton yang lain, berarti kan sejenis sama Yesus. berarti nabi juga. Manusia juga, nabi juga. Iya, udah gitu laki-laki. Udah gitu laki-laki. Gitu. Iya, karena parakletos itu di sininya maskulin kok. Iya, memang maskulin. Maskulin. Nah, Iya. sekarang gini. Kalau di kitabnya Kristen ditulisnya penghibur yaitu Roh Kudus, itu gue pernah baca dari sarjana Kristen juga ada yang mengatakan bahwa kata Roh Kudus itu sebenarnya nggak ada. Gue lupa namanya waktu itu siapa ya, sarjana itu ya. Tapi kita bisa buktikan di sini di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus bukan? Roh Kudus. Belum tentu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau orang Kristen bilang roh kebenaran itu Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus kan buat Kristen kan pribadi Tuhan yang ketiga. Betul. Masa ya Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Masa dia harus mendengar dari apa yang dia katakan? Apa yang dia dengar baru dia katakan? Sama kayak Yesus loh. Nah itu dia makanya. Kalau Roh Kudus yang dianggap sebagai Tuhan, masa ya Roh Kudus Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ya. Apa itu ciri-ciri Tuhan? Nah, Ya kan Roh Kudus itu Tuhan ketiga. Yesus saja nggak bisa, apalagi Roh Kudus. lah iya makanya jadi nggak tepat kalau dibilang Roh Kudus. Kenapa? Karena ini bukan ciri-ciri Tuhan. Masa Tuhan yang datang tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakan. Ini kan bukan ciri-ciri Tuhan kalau begini. Gitu maksudnya. Ya. Dan juga sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi. Nih gue cari nih kata mengembusi nih. Tuh lihat, Yohanes 20:22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sedangkan Yesus tadi bilang apa? Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti mana yang salah? Nah, gitu. Gampang kan? Besok gue bikin nama gue parakleton asli gue parakleton ya. Nah, satu lagi nih. Ganti lagi nama advokat lu. Iya, parakleton. Satu lagi nih. Boleh nih. Cakep, Ini buku nih. Parakleton. Lu kenapa nggak bikin Parakleton Law Firm gitu? Mau bikin gue nih bagus. Ganti dong. Iya, advokat kan? Ini buku The Gospel and the Epistle of John, a concise commentary. Jadi ini buku tafsir. Dari siapa? Raymond E. Brown. Di bawah nih. Ya, Raymond E. Brown. Ini dia ada berbicara tentang Parakleton nih. The Paraclete Spirit. Ya. Ini ada gua Jangan dipisah kok. Jangan dipisah kok. Saja kok. Jangan dipisah bahasa. ya. Ada yang di garis bawah ini. The expression Spirit of Truth is Johannine. Ya. And interestingly enough, common in the Dead Sea Scroll, but not in a defined sense. Not in defined sense maksudnya apa? Tidak dalam penginderaan suci. Tidak dalam atau bukan dalam sifat ilahi. Esensi ya sifat. Ya. Sifat ilahi. Berarti kalau begitu
Kalau Roh Kudus kan ilahi buat orang Kristen. Iya, Kalau ini not in divine sense, berarti Tuhan bukan. bukan. Nah, udah. Divine, nggak divine, nothing. Oke. Jadi dari sini kita sudah bisa membantah nih yang tadi pribadi anak, pribadi Roh Kudus. Kalau pribadi Bapa mereka ngambil dari Yesaya 63, 64, Kejadian 1 dan Matius 11, 25 sih mungkin masuk lah. Oke. Berikutnya. Anajem, apa nih? Oh, yang 3 ini dianggap sebagai anak. Ini kan pertanyaan, ya. Perhatikan. Maka apakah patut kamu? Apakah itu kata? Apakah tuh kata pertanyaan gitu, Ya. ya? Nah, kalau dikatakan Yahudi sesuai dengan Taurat, Allah, Roh Allah, Firman Allah, terus ini dianggap sebagai apa namanya? Bagian dari Trinitas, ngawur. Yahudi nggak ada yang percaya dengan Trinitas gitu. Udah tauhid kok. Oke, nah terus kalau di sini ditulis Muhammad mengatakan Isa fainahu rohulo dan kalimatuhu. Kalimatuhu itu artinya apa? Kalimatuhu itu artinya Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Itu udah jelas. Ruhullah itu artinya apa? Artinya ruh yang dimasukkan ke dalam Nabi Isa alaihissalam itu berasal atau diciptakan oleh Allah. Bukan Allah sendiri yang masuk dalam Nabi Isa gitu. Nggak ada pengertian seperti itu gitu. Jadi kalau mau memahami sebuah ayat atau istilah, pahami dulu maknanya, ya. Bisa fainahu. Jelas ya. Jadi kalau dikatakan Isa, Roh Allah dan kalimat Allah, terus mereka klaim bahwa Quran mengaku atau membenarkan bahwa Isa itu adalah Tuhan dan Allah sendiri, itu ngawur. Karena Quran surat yang lain, Quran surat Maryam misalnya ayat 30, Nabi Isa alaihissalam mengaku hanya sebagai hamba Allah. Jelas, ya. Oke. Selanjutnya kalau ini mereka bilang ini adalah analogi daripada Trinitas. Ini udah mataharinya sama cahayanya itu kan dua entitas yang berbeda. Rasa panas juga beda lagi. Kalau rasa panas saja, apakah itu matahari? Bukan. Kalau cahayanya aja, apakah itu matahari? Nah, ya sudah, gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya membantah konsep Trinitas mereka, gitu ya. Matahari. Nah, sekarang di sini, Cahaya bukan matahari. iya. Matahari departemen stok. Yang ini oke lah, ini ayatnya aja. Terus mereka pikir bahwa bahwa di dalam Quran dipikir bahwa anak Allah itu hanyalah secara biologis. Memang ada pengertian orang-orang zaman dulu yang menganggap bahwa yang disebut anak Allah itu adalah ya memang anak biologis Allah. Itu juga ada. Karena apa? Karena berasal dari orang-orang kafir sebelumnya. Contoh apa? Yang tadi Helenisme, paganisme. Itu yang memang Tuhan bisa punya anak dari manusia gitu. Itu dibantah gitu. Oke, terus yang kemudian apa nih? Ali Imran 45, seorang putra diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Tadi udah saya jelasin ya, kalimat Allah itu artinya diciptakan hanya dengan kalimat Allah yaitu kun fayakun. An-Nisa 147 juga begitu. Nah, Yohanes 1:14 tadi udah saya jawab. Kenapa mati lagi? Kok bisa mati terus? Ini mereka mau mengatakan bahwa anak Allah itu adalah kalimat majasi. Terus Al-Maidah 72. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ini ayat bisa dianggap membantah teologinya kelompok Kristen oneness. Ya, yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa, hanya ada satu pribadi, bukan tiga pribadi. Gitu. Quran surat Toha ayat 98, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, ya, gak ada yang salah ya. Iya. Benar. Nah, sekarang penjelasan apakah benar demikian kalau kafirlah yang mengatakan Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ini untuk membantah tadi udah saya katakan Kristen yang oneness. Terus, jadi apakah sebelum Maria ada Allah belum ada? Ya sebelum Maria ada ya pasti Allah sudah ada gitu ya. Ini karena hubungannya dengan membantah Kristen-Kristen yang kelompok oneness. Gitu. Oke. An-Nisa kalimat ini udah saya jawab tadi. Roh Allah kalau mau udah saya jawab. Roh Allah dan kalimatnya udah saya jawab. Berikutnya apa nih? Pada mulanya adalah firman, ini Yohanes 1:1 dan 14 sudah dijawab. Terus pandangan, telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28:18.
ada beberapa poin. Dari banyak sarjana perjanjian baru, Matius 28 itu berakhir di ayat ke-15. Ya, nggak sampai ke 20. Pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi, ketika Yesus ditanya oleh orang tuanya, oleh keluarga Zebedius untuk memintakan tempat di sebelah kanan atau di sebelah Bapa, Yesus mengatakan dia tidak bisa memberikan kuasa. Berarti sebenarnya Yesus juga tidak punya segala kuasa. Oke? Terus, Quran Ali Imran 45. Al-Masih Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau ayat ini oleh orang Kristen dianggap sebagai pembenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, terkemuka itu bukan berarti Tuhan. Apakah kalau terkenal itu paling terkenal? Apakah terhormat itu paling terhormat? Apakah terkemuka itu paling terkemuka? Enggak. Jadi bukan berarti kalau ada kata ter itu terus berarti jadi Tuhan, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kata terkemuka yang digunakan dalam Quran surat Al-Imran 45 itu bahasa Arabnya adalah wajihan. Ya. Dan juga. Nabi Musa alaihissalam juga disebut sebagai wajihan di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Kita baca. Ya. 3369. Nah ini, perhatikan di sini ada apa nih? Wa kana indallahil wajiha. Ini diterjemahkan menjadi terhormat. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat. Tapi di sini wajiha ini sama dengan di Quran surat Ali Imran yang 45 untuk Nabi SAW, dia juga disebut wajihan. Nabi Musa alaihissalam juga disebut wajiha. Sama, bahasa Arabnya sama, gitu ya. Jangan hanya karena terkemuka terus dianggap Yesus Tuhan gitu. Dan jangan ngemis dari Quran gitu. Kalau mau ngemis dari Quran, pahami dulu gitu. Kaidah bahasa Arab, pahami dulu juga konteks dalam Kristen, dalam Quran apa gitu ya. Tafsir dalam Quran bagaimana gitu. Jadi kasihan kadang-kadang kalau ngeliat begini. Oke. Yesus menentukan seorang bisa masuk surga atau tidak. Matius 25, 32, 34. Coba kita lihat. Matius 25, 32. Matius 25. Oh, yang ini, yang semua bangsa menempatkan ini adalah penghakiman terakhir. Anak manusia datang. Padahal di sini sebutnya anak manusia loh ya. Mari kamu terimalah kerajaan yang disediakan. 32 sampai 3 berapa tadi? 32 sampai 34. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sekarang kalau melihat ayat ini juga masih ambigu. Ya. Yang disebut sebagai menentukan orang masuk surga atau neraka kan bukan Yesusnya, tetap Bapaknya gitu loh. Ya. Kalau Kristen mengatakan Yesusnya yang menentukan, itu adalah penafsiran dari Kristen. Oke. Lanjut. Isa dikatakan Imam Mahdi. Benar. Imam Mahdi dan Isa ada dua orang berbeda kok. Tahu kok bisa Imam Mahdi Isa sih gimana? Aneh ya. Nah ini juga salah, berarti dia juga nggak belajar nih. Imam Mahdi bisa kewalahan menghadapi Dajjal. Yesus adalah awal dan akhir. Ya. Sekarang kalau Yesus disebut awal dan akhir, maka Yesus disebut Tuhan. Kenapa mereka tidak menuhankan Melkisedek? Melkisedek tidak berayat, tidak beribu. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Lebih hebat Melkisedek daripada Yesus malah. Yesus punya ibu, punya silsilah. Harinya ada awalnya, pernah lahir. Lebih hebat mana? Iyalah. Nah, ya. Kalau Quran surat Al-Hadid ayat ketiga, coba kita lihat yang disebut dengan dia ini siapa? Yesus atau Allah Subhanahu wa taala? 573. Ngawur ya. Nih, kita baca dari yang pertama nih. Semua yang berada di langit dan berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa dia di sini? Allah.
kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia siapa nih? Allah. Menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Siapa dia di sini? Allah, bukan Yesus. Bukan Nabi Isa alaihissalam gitu. Ngarang lagi ya. Ngarang lagi berarti gitu ya. Yesus disebut Tuhan karena yang mempunyai kuasa tertinggi di dunia. Tadi kita udah bahas. Yesus pribadi awal dan akhir tadi juga kita udah bahas. Oke. Nah sekarang berarti penolakan isi Alkitab sudah dipalsukan. Benarkah Alkitab sudah dipalsukan? Perlu nggak kita buka itu? Kitab suci Katolik. Kalau untuk membantah perlu. Nah sekarang gini. Dia tulis Quran surat Al-A'raf ayat 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Quran surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Terus yang dipermasalahkan apa nih? Quran surat Al-Maidah ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Apanya? Kenapa? Bentar. Penjelasan, Muhammad harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Quran surat Al-Maidah 68, surat Al-Ankabut 46, Quran surat Sajadah Sajadah 32. Tadi penjelasannya apa dulu kok? Tunggu sebentar. Sajdah 23, Ali Imran 84. Maksudnya apa? Muhammad harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sebelumnya itu bahasa apa dia? Sebelumnya ini, Ya. yang ada kitab yang sudah disembunyikan, kemudian ada yang mengubahnya. Ini yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Katanya seorang Nabi bernama Ahmad. Kan itu katanya membenarkan, bukan mengimani kok. Iya, memang. Nah gini, gue mau ngomongin begini. Dari halaman yang ini sepertinya mereka mencoba menjelaskan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitabnya mereka. Ini gitu. Iya. Ya, padahal kalau kita lihat di sini yang Quran surat Al-A'raf 157, Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang di dalam kitabnya Yahudi dan kitab Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157. Iya. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Jangan anggap bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Itu kajiannya setiap ke masjid juga udah saya jelasin lah. Jadi jangan berasumsi bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi, ya. Karena gini, yang namanya sebuah kitab itu belum tentu berarti sebuah buku. Ya. Kitab tidak harus berbentuk mushaf. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya, apalagi dalam konteks Quran, itu artinya bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk suatu kaum tertentu. Gitu. Ya, penjelasan, Muhammad disuruh bertanya kepada orang Kristen. Quran surat Yunus ayat 94. Yunus 10:94. Ya. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, pertanyaan kita gini. Pernah nggak baca hadis Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ahlul kitab? Pernah nggak? Bertanya enggak, kalau didatangi ya. Didatangi ya, enggak bertanya, ini kan disuruh bertanya. Enggak. Jika kamu Nabi Muhammad SAW berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah kepada orang-orang yang baca kitab sebelum kamu. Ada nggak hadis Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ahlul kitab? Ada nggak? Apakah nggak termasuk?
Itu Bukan. didatangi. Itu kan pada waktu pertama kali menerima wahyu. Iya, Bukan bertanya itu mah. didatangi. Nah, ya. Ada 2 kalau nggak salah didatangi sama Nasoro, dia kan sama kaum. Iya. Dan lagi pula Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Warokah bin Naufal itu hanya 2 kali. Pertama ketika pertama kali menerima wahyu, kedua di depan Ka'bah. Setelah itu Warokah bin Naufal meninggal dunia. Iya. Ya. Quran diturunkan dalam jangka waktu hampir 23 tahun. Apa mungkin Quran selama 23 tahun itu diajarin atau dikasih tahu sama Warokah? Kan nggak mungkin. Karena baru ketemu 2 kali sudah meninggal. Dan jaraknya masih jauh sampai 23 tahun. Ya. Jadi ini nggak masuk. Injil dan Taurat adalah petunjuk dan pengajaran bagi orang bertakwa. Iya betul, orang bertakwa. Nah orang Kristen orang bertakwa atau bukan? Gitu. Ya. Bertakwa apa dulu kok? Iya bertakwa. Iya maksudnya kan kalau di Quran kan sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hanya seorang hamba Allah. Sedangkan Kristen kan menuhankan. Ya. Muhammad tidak pernah dinubuatkan dalam Alkitab. Yohanes 19:7, Yohanes 19:13. Tadi kita udah bahas ya. Alon Parakleton. Yesus disebut Parakleton. Kalau itu Roh Kudus, kenapa Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa harus mendengar apa yang dia dengar dan itu yang katakan? Kita tidak berusaha mengklaim bahwa Yohanes 16 ayat 13 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak. Nggak pernah. Saya nggak perlu klaim. Tapi Yesus mengatakan yang akan datang itu adalah Alon Parakleton. Sedangkan Yesus juga disebut Parakleton. Udah gitu aja. Dan Yesus mengaku Nabi. Matius 13:57. Oke. Allah menjaga firman-Nya tetap kekal selama-lamanya. Yesaya, Markus, 1 Petrus, 1-2 Wahyu. Loh, bukan berarti kalau ada kalimat menjaga firman-Nya terus ayat itu nggak bisa disisip-sisipin. Nah, sekarang kita buka aja. Nah, ini kan waktunya berarti kan kalau begini kan. Iya. Ini Kalau ada sebuah klaim kan kita tinggal tunjukkan. Buka peti dia. Buka lagi teman-teman. Buka peti lagi. Spesialis ayat sisi. Buka peti dia. Ayat tambahan. Enggak. Kalau misalnya yang tadi tuh di Oh ini kameramen kok masuk? Kok bisa ada kameramen ya namanya? Harus ada kameramen. Hebat nih. Emang cuma di channel Dondita doang kameramen bisa masuk ini, bisa masuk frame. Enggak ada diikuti sama itu apa cross the door, diikuti. Coba tolong di zoom nih, Rick. Nah, ini the moment of truth nih. Iya. Boleh. Neng. Dung, 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 dung. Ceng, ceng, ceng. Nah, ini kalau mereka klaim bahwa Allah menjaga firman-Nya, firman-Nya tetap kekal selama-lamanya. Jadi apakah Alkitab sudah dipalsukan? Nah, kita baca ini, ya ini kitab suci Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, percetakan Arnoldus ND. Oke. Kalau kita bicara lagi yang tadi 1 Yohanes 5:7 yang masalah Trinitas, ini satu-satunya ayat yang dianggap sebagai ajaran Trinitas di dalam Bible. Nah, sekarang kita baca aja. Mana. Ke bawah. Nah, Ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayo kita baca nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. dan Ketiganya adalah satu. terus dan Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Nah. roh, dan air, dan darah. Oke, sekarang kita baca Yang ini. Satu. Ayat 7 dan sampai 8, kalimat di dalam surga sampai kata di bumi, bagian apa? Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam. Apa Jul? Disisipkan. Kebaca nggak tuh? Disisipkan Tempat gua nggak baca. Terus? ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan Tuh, disisipkan lagi. ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti Pakai pasti loh. Tidak asli. Nah, kalau ada kalimat begini, karenanya bagian ini pasti tidak asli, itu artinya berarti Jawab Bang Glenn. apakah Alkitab sudah dipalsukan? ya tidak Kan asli. mereka yang nanya, kita cuma kasih lihat ini doang kan? Kalau pasti tidak asli berarti apa? Nggak original. Kata lainnya nggak original apa? KW. Kata lainnya KW apa?
Bisa sekarang ada zaman mirror cloning. Cloning, ada cloning. Cloning. Kata lainnya cloning apa? Cloning itu mirror lah, mirror. Oh, One banding one. Oh, 1:1. Oh, lu sering beli ke cloning ya Udah kayaknya. ngajarin. Jadi kok yang gue beli mau di semua. Nah, terus kata lainnya mirror apa? Yang asli. Oh, enggak. Kata lain nggak asli apa? Nggak asli, ya palsu lah. Oh, Ci. Wah, akhirnya. Salah, gitu. Akhirnya juga dia. Ya. Jadi kalau mereka sendiri yang bertanya, apakah kita sudah dipalsukan? Yang jawab malah mereka sendiri. Ya, yang jawab malah kita pilih sendiri. Ya, Murid STT-nya nggak belajar kok. berarti enggak. Gua yakin yang bikin ini, yang Atau bikin itu. PowerPoint ini nggak punya ini. Pasti gue yakin nggak punya ini. Karena memang sekarang orang udah dijual mahal nih. Kalau kalau orang punya ini, gue yakin dia akan bikin itu. Nggak akan bikin ini. Iya. Gimana dong? Jadi ngapain dia? Mualaf. Ya insya Allah. Ya, kemarin ada yang nawarin kita pilih berapa? Cap gotiau. Cap gotiau. Buset. Shit. Pulang kita ambil. Benar. Kita tunggu. Ada yang nawarin. Kalau down di Cap kita gotiau. ambil. Yang ini kemarin ada yang nawarin berapa? Gocap tiao. Gocap tiau. Nah, tapi bisa nggak kok? Gini. Hah? Cie, no frame, cie. Sekali-kali. Lu dulu lah, gua mau ini sebat dulu. Tapi Lu nggak dari apa-apa, tadi sebat baju. dulu. Dia pakai baju soalnya. Udah pakai baju. Sekalian Ya, dong. enggak itu kok kaosnya bagus sih, kaosnya beli di mana tuh? Saya mukanya kalau banget. Asik. Masa? Kenapa tadi, Rick? Nggak, kalau misalnya memang Allah menjaga firman-Nya, firman-Nya tetap kekal selama-lamanya. Bagaimana dengan tadi di Yohanes 1 ayat 14 firman-Nya telah menjadi manusia, ya kan? Berarti gak kekal dong. Makanya kalau berubah. Nah, setelah Yesus diangkat, firman-Nya kemana? Ya, Kan jadi Roh Kudus. selama Kan jadi Roh Kudus. Berubah lagi. Kan sudah mengembusi tadi katanya. ya berarti nggak kekal dong. Dan Ini- itu salah tuh. Ini gua nitip pertanyaan ya, Glenn ya. Siapa ke dia aja? Ke lu aja, ke lu. Kenapa ke gua? Kenapa gua nanya lu? Kan lu pengacara. Ya kan? Para kleton, Para kleton. avokat. Ini ada yang komen. Dan komennya cakep banget. Dia nanya begini. Kan Yesus buat orang Kristen kan Tuhan. Ya, Kan dipercaya kan datang lagi. ya. Kalau dia datang lagi, terus kalau misalnya dia ngeliat orang pakai seragam tentara Romawi, kira-kira Yesusnya trauma nggak kira-kira? Ya ini pertanyaannya bagus banget ini bener. Itu Boleh, viral bukan. lagunya kemarin. Viral lagunya kemarin. Itu lagu lama bukannya. Cuma kasih muka gua dicum. Ulang pertanyaan. Trauma atau enggak? Kalau Yesus yang dianggap akan datang lagi, kalau dia ngeliat orang yang pakai seragam tentara Romawi, kira-kira Yesus bakal trauma nggak? Berarti dia datangnya ke orang lagi cosplay kok. Udah Ya. kadang-kadang pakai baju berapa? Ya anggap aja ada orang Tunggu, pakai. tunggu. Aku jawab yang ini. Kalau tentara Romanya, ya bentuk badannya kayak Bang Glenn, nggak takut. Enggak. Oh enggak, Nggak takut. malah sawan kalau ngeliat orang aja. Ini beda nih Bang. Kayak dulu. Pertanyaannya. Nggak tapi bagus loh pertanyaan. Tapi nggak perlu dijawab juga sih. Ya ini sih cuma titipannya. Oke, lanjut dong. Jawabannya apa dong? Gue juga nggak tahu jawabannya. Jawabannya apa? Gimana ya? Kalau pakai baju tentara Romawi yang zaman dulu, yang ada kayak tali-tali di kayak rok, pakai pedang, bawa perisai gitu, mungkin trauma juga kali ya. Tergantung perspektif mana loh. Hah? Perspektif mana? Nah, kalau menurut tuh trauma nggak? Perspektifnya Bible iya trauma. Kalau perspektif Al-Quran kan dia kan bisa kabur. Gue gak tipu malah takut. Nah, dulu dia belum ada banyak ini. Pasukannya belum ada. Sekarang udah rame. Pasukan. Nah kalau tentara Romawi kan sekarang pakai seragam tentara, pakai helm, pakai M16 gitu misalnya. Lihat juga. Enggak. Berarti mestinya kalaupun itu jadi trauma, waktu itu Dajjal mestinya pakai baju Romawi kok supaya Isa takut. Kalau Itu kan Nabi Isa alaihissalam, bukan. makanya itu kan Ini kan lagi cerita Yesus yang di Bible. pertanyaan gue perspektif mana? Lah kan Kristen, gue dari tadi ngomong Kristen, lu pura-pura nggak denger aja. Tapi di Bible juga dibilang dia kabur kok. Lo iya. Berarti nggak trauma lah. Lah, kalau sebelum disalib aja dia ngumpet di Getsemani, ya, Dia nggak ngumpet sampai. itu. Lah, tapi kalau nggak ngumpet apa namanya? Nggak kan dia berdoa nggak ngumpet. Iya. Loh, iya kan di Taman Getsemani. Kok Dia nggak gini kok. ngumpet kok. Nggak, aku jawab. Coba Kalau ngumpet dia nggak? ngumpet, ngapain dia makan? Ada perjamuan lagi. Loh iya kan setelah perjamuan dia ke Taman Getsemani. Dia nggak ngumpet.
Karena kalau nggak ngumpet apa? Kalau dia memang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, Iya. kenapa dia ke taman Getsemani? Kenapa nggak langsung? Umum loh. Enggak dong. Orang nggak ada orang, cuma ada laki-laki doang yang telanjang pakai kain lenan. Masa tempat umum? Sekarang kalau dia datang memang dia tahu untuk menebus dosa manusia, kenapa dia nggak langsung ke imam-imam Yahudi nyerahin diri? Kenapa dia di taman Getsemani? Karena dia mau mengajarkan muridnya cara berdoa. Cara berdoa mah nggak usah ngajarin di taman malam-malam kali. Itu yang Kenapa dia di taman Getsemani ketakutan, darahnya seperti titik-titik apa, keringatnya seperti titik-titik darah. Iya. Kemudian dia juga berdoa, kalau bisa lalu karena cawan ini daripadaku. Iya. Dia ketakutan loh. Kalau ketakutan berarti dia ngumpet nggak di situ? Nggak ngumpet kok. Kalau nggak ngumpet apa? Dia nggak ngumpet, soalnya waktu didatangin dia kan muncul. Iya. Dipotong kupingnya sama muridnya satu. bukan, nggak ada adegan dia lari. Harusnya tentara Roma datang dia lari kan? Iya, harusnya dia Nggak lari. ada adegan lari. Sekarang dia di situ kan jumlahnya nggak banyak, cuman berempat. Iya. Ya, ya berarti kalau udah datangin segerombolan tentara, Berapa orang yang gimana datang? mau lari? Berapa orang yang Jumlahnya nggak tahu gua. Nah, ya Nggak iya. ditulis, Mungkin 7 orang, nggak ditulis. bisa kali kalau 7 menang. Lebih lah, 7 lah. Imamnya aja udah berapa? Imamnya berapa? Imamnya nggak ikut. 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 Yudas ikut. Yudas ikut. Yudas yang nunjukin nih, Yesus yang buat cium nih. Ya. Gitu. Imamnya berapa? Sebenarnya gue nggak tahu. Tentara penjaga imamnya berapa? Nggak tahu. Tentara Romawinya berapa? Nggak tahu. Ya berarti banyak. Tentara penjaga imam ada, imamnya ada, Yudas ada, tentara Romawi ada. Imam 1, bodyguard 2, udah 3. Enak aja lu 3. Emang ada tentara datang sendiri? Tunggu. Ini gini. Kosman bin Sunai dulu kabur. Polisi datang, lari dia. Hah. Setiap orang yang mau ditangkap lari kan? Iya. Tapi nggak ada adegan larinya, nggak ada perlawanan larinya kok. Iya karena sekarang udah kalah jumlah mau lari kemana? Loh. Nah kalau Lari kok. Yang pakai baju lenan itu siapa? yang pakai baju lenan itu kan Siapa? Bisa lari kok dia? orang Kristen, sebagian orang Kristen ada yang bilang itulah Markus. Bukan, itu Yesus. Waduh. Kok Yesus? Wah, lu menafsir lu. Lu menafsir lu berarti lu. Wah, lu menafsir. Ya kan gue berdasarkan perspektif Al-Quran. Oh. Kok Quran emang Quran ada yang laki-laki telanjang nggak pakai baju? Tapi kan diserupakan. Diserupakan kan waktu disalib bukan di Taman Getsemani. Ayo. Taman Getsemani bukan di salibnya. Iya. Disalibnya diserupakan bukan di Taman Getsemaninya. Kalau di kisah Ibnu Abbas nggak begitu kok. Bukan, kalau Ibnu Abbas mah di rumah. Iya. Lagi di rumah bukan di taman. Siapa Ayo. yang mau jadi seperti aku? Iya, itu di rumah bukan di taman. Iya, jadi mana yang benar? Loh, kalau tafsir itu bukan sebuah kepastian, Iya. ya. Yang kepastian pasti ayat Quran. Ya, kalau tafsir kan hanya dari pandangan atau perspektif si penafsir gitu. Ya. Nah, Kalau- ini kan kita lagi ngomongin Bible. nih. Kita bertajuk sama ayat yang seperti anak manusia tidak mati 3 hari 3 malam. Matius 12:38. Peristiwa penangkapan itu hari apa kok? Anggapannya berarti hari Kamis malam. Habis malam. Kamis malam. Terus muncul lagi. Yesus Apanya? muncul lagi menampakkan diri hari berapa? Hari apa? Muncul lagi setelah dikubur Iya. maksudnya. Berarti hari Minggu kan, Minggu baru Hari bangkit. itu. Aduh, Hari 2 hari kan kalau Jumat baru disalib. Jumat kan disalib. Ya. Ya. Jumat disalib berarti hari pertama. sampai Sabtu kan baru sehari. Ya. Minggu baru hari kedua. Hari setengah. Ya hari kedua lah. Ya coba itu hari Iya. setengah. Terus tapi kan Hari hari Kamis. tapi jamnya Yahudi kan dari jam 6 sore. Ya, kalau dari Kamis masuk nggak 3 hari 3 malam. Loh, Kan belum disalib. Iya. Ini nih perspektif Yahudi san. Hari Jumat tuh hari pertama, Ya. itu hari kedua, Ya. Minggu hari ketiga ya udah benar lah. Enggak, mereka kan menganggapnya kan kalau Yahudi hitung jam hari itu dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Berarti kalau Jumat misalnya jam 3 sore misalnya. Ya kan diturunkan karena Berarti hari pertama. menjelang Sabat kan itu. Iya, berarti kan Jumat siang hari pertama lah. Belum nggak lah. Anggap aja lah, fur. Pur ya, hari Fur. pertama. Terus Jumat malam sampai Sabtu sore hari kedua. Hari kedua. Enggak dong, setengah hari. Jumat itu setengah hari kok. Jam 12 ke jam 2 setengah Anggap hari. aja satu lah, anggap aja satu. Ya. Kita pur. Ya, oke. Jumat anggap aja 1 hari lah. Ya. Dari pagi sampai sore lah jam 3 lah. Sampai jam 6 lah, 1 hari. Yang jam Jumat sore sampai Sabtu sore, 2 hari. 1 hari kan? Iya. Sabtu sore, belum sampai Minggu sore. Ya, Iya. kan udah nggak ada. 2,5 hari. Lah iya, Itu dari Pur. lah itu dari fur gitu. Tunggu, sebenarnya Yesus tuh mau nunggu hari ketiga, cuman cepat kali muridnya datang. Maria terlalu cepat datang mungkin. Ya, Mungkin karena kan meminyaki, wajar lah. Itu emang kan kebudayaan sono. Iya, sebenarnya Yesus juga belum mau nunjukin dirinya buktinya. Betul nggak? Gara-gara Marianya datang tiba-tiba. Lanjut. Udah melebar. Aduh, belum habis. Enggak, karena agak Ini membingungkan. belum habis soalnya. Enggak, kalau Yesus sudah bangkit, kenapa dia masih nunggu di situ?
nggak langsung nyari muridnya kayak atau pulang ke rumah kayak. Ada juga sih menampakkan diri. Iya, menampakkan diri setelah kejadian itu, duluan kejadian ketemu Magdalena dulu kan. Iya. Nah, ketemu Magdalena Iya. dulu, kenapa harus nunggu ketemu Magdalena baru ketemu murid yang lain? Kenapa nggak langsung dia pulang ke rumah Kan ketemu Thomas dulu. ketemu Thomas? Thomas yang dicucuk tangannya begini. Loh, sama itu cucuk. bukan waktu kebangkitannya. Iya waktu bangkit. Iya, waktu bangkit. Maksud lo yang sebelum bangkit apa gimana? Enggak, setelah Yesus bangkit. Kan Yesus itu gini-gini. Oh, lu tiba-tiba nih, ya. Ini kita bicara Kodondi nih, bisa meninggal nih kan. Tiba-tiba bangkit dia dari kuburnya, mati suri. Mati suri. Apa yang lu lakuin pertama kok? Nyari keluarga lu kan? Iya. Masih pulang kan? Lu di apa? Taman makam nih. Pertanyaan lo tadi kenapa ketemu murid-muridnya dulu nggak langsung naik gitu ya? Enggak, kenapa bukan pulang ke rumah tapi tetap nunggu di tempat makamnya itu gitu. Rumahnya di mana? Ada rumahnya, masa kalau rumah parah lu? Enggak. Pertanyaannya waktu di perahu ngomong apa? Seorang manusia tidak punya tempat untuk menaruhkan kepalanya, ada kan? Tidak punya rumah. Ya, supaya mamanya Gue kira si Julius nanya kenapa harus nunggu ketemu murid-muridnya dulu. Iya. Kenapa nggak langsung diangkat gitu kan? Enggak, pertama kenapa Maria Magdalena dulu gitu. Nah kan Maria Magdalena yang datang duluan. Bukan Yesus yang datengin Maria Magdalena. Betul, tapi kan Yesus begitu bangkit dia bisa langsung pergi gitu. Kenapa harus di kuburan dulu? Waktu Maria Magdalena datang kan udah kosong Itu kuburannya. baru bangkit. Dari mana lu tahu tuh baru bangkit? Bisa jadi udah duluan bangkit 5 jam. Ya 6 bisa jam. aja malamnya bisa aja. Cuman kan ada yang ngasih tahu ada yang ngasih tahu kan nggak Kalau ada. dia muncul sebelum itu ke kuburan, ceritanya nggak ada, Jul. Nggak ada yang ke kuburan batu terguling itu. Enggak, sekarang jadi pertanyaan. Eh. Siapa yang bisa memvalidasi kebangkitannya itu pas dengan Maria Magdalena datang? Bisa Nggak jadi ada. udah duluan 7 jam, bisa jadi dari kemarin. Bisa aja malamnya. Bisa jadi. Bisa aja malamnya. Misalnya nggak pernah mati, Tapi Maria Magdalena kan bilang, bener nggak? nggak, tapi kan Maria Magdalena bilang Tuhanku dicuri orang. Iya. Ya kan dia sama itu. Ada kan? Iya. Tuhanku, Tuhanku. Belum bahasa Inggrisnya kita apa? buka. Belum bahasa Inggrisnya? Ya kalau bahasa Inggrisnya memang my Lord Ya mungkin. udah. Ya kenapa diterjemahkan Tuhanku? Tahu. Dan itu memang yang membingungkan gini. Kok bisa nggak kenal gitu? Nah sekarang pertanyaan lu karena mana sih sebenarnya? Nah, cuman gue memastikan kalau dia itu bangkit sebenarnya Ini lihat nih, 2 hari pun belum gitu. Bisa jadi 1 hari gitu. ini lihat nih. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Bener nggak? Iya. Mana sih? Lah itu nih, Oh iya. 13 Tuhanku telah diambil orang. Oh. Oh, bahasa Inggrisnya apa kok? Bahasa Inggrisnya, My God. Still. Oh my God. my Lord, dia bilang my Oh Lord. my God, pula parah nih. Ya kalau Tuhanku masih mending lah, Tuhanku diambil orang. Oh bahasa Yunani apa Kurios bukan? Kurios pasti. Gimana Udah. Glenn? Lanjut. Kok cara gua lu? Tuhan Nah, ini kalau mau dibahas, kenapa dia bisa nggak kenal kok? Siapa yang gak kenal? Loh, Maria Magdalena nggak kenal Yesus? Iya, Gimana sih? disangkain tukang kebun apa gimana? Iya, disangka tukang kebun. Diserupakan. Jadi lu maunya apa sih? Udah skip. panjang. Udah ya. Panjang. Ampun. Masih ada berapa persen kebenaran dalam Bible itu masih ada. Tapi kalau tolak ukurnya apa? Udah lanjut lah. Bahkan Penolakan kematian Isa. Benarkah Isa tidak mati? Ya. Lanjut nih. Quran surat An-Nisa ayat 157 158. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ini kan udah jelas nih ya. Ini adalah ayat yang dipegang oleh orang Islam. Orang Islam. Al-Quran mencatat Isa Al-Masih mengalami kematian. Nah, ini nih. Ini sedang. Dia pakai ayat Quran surat Maryam ayat ke-33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Padahal kalau kita baca ayat ini ngomong diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu ketika Nabi Isa alaihissalam itu masih bayi. Ini 33 nih kan? Betul. Ayat 30-nya nih lihat nih. Maka ayat 29 dulu deh. Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Anak ini kan anak yang lagi digendong nih. Betul. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini yang ngomong Nabi Isa alaihissalam masih bayi. Ya.
Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti ini Nabi Isa AS ngomong begini ketika Nabi Isa masih jadi bayi di gendongan ibunya. Gimana ceritanya bisa ngomong Nabi Isa sudah meninggal? Itu. Ini berarti ngaco. Ya. Kalau dibilang Al-Quran mencatat Isa masih mengalami kematian gitu. Asumsinya kok. Bilang pada hari aku meninggal. Ya. Ya pada hari aku meninggal kan nanti orang ini yang ngomong Nabi Isa masih bayi. Pada hari. Ini artinya, ya tafsirnya nih kalau nggak salah nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Dia sudah lahir. Pada hari aku meninggal kapan? Nanti ketika dia datang kembali, dia hidup membunuh Dajjal, hidup di bumi kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru nanti Nabi Isa AS meninggal di bumi. Itu nanti. Setelah apa kok? Ya? Membunuh Dajjal, mematakan salib, membunuh babi. Mantap dong. Udah kan? Framing. Ya, maksudnya ini berarti yang nulis ini nggak paham ayat ini. Nggak paham hadis juga. Sekarang kalau dia mau pakai ayat ini, baca di Quran surat yang sama, ayat ke-15. Dibangkitkan kembalinya kapan kok? Nanti. Dibangkitkan kembalinya nanti. Tapi yang kalau dia bilang hari aku meninggal, baca dulu ayat 15. Ayat 15 ini siapa? Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini sedang ngomongin siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Apakah Nabi Yahya alaihissalam sudah dibangkitkan hidup kembali? Kan belum. Nah, jadi ini maksudnya nanti pada hari kebangkitan gitu. Maksudnya apa nanti? Nanti pada hari kebangkitan. Ini apa lagi nih? Quran surat Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada hari ajalmu. Kapan? Ya nanti. Gitu loh. Bukan pada waktu Nabi Isa AS masih di bumi. Ini pas turunnya Dajjal kok. Nah, jadi yang bikin ini nggak paham konteks Quran. Nggak paham apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Lini masa ya? Oh ini masa. Iya lini masa itu nanti gitu loh. Oh, deadline. Timeline. Nanti kalau gua ngomong timeline lu nanya lagi Ngerti apa? timeline mau Tidak ngomong lini masa lu, oh lini masa. Ya kalau timeline gua ngerti kok. Oh lu taunya timeline. Ngerti gua. Oh gitu. Ya kan belum tentu semua yang nonton ngerti timeline. Ini masih juga gak masuk. Ya jadi gini, urutan peristiwa. Oh, urutan peristiwa ya. Oke, lanjut. Kesimpulan, Isa Al-Masih memang pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Ini menurut siapa? Menurut Injil Al-Quran mencatat kematian Isa Al-Masih. Nah, berarti kan ngawur. Di dalam Quran tidak pernah diceritakan Nabi Isa AS sudah meninggal. Itu Taurat Zabur kok menubuatkan Taurat dan Zabur menubuatkan akan kematian Isa. Di mana? Jonggol. Yesaya 53 maksudnya. Yesaya 53 itu buat bangsa Israel. 96. Mazmur 22 Yesaya 96. itu buat Daud. Yesaya 96 kan lahir, Bukan mati. Kalau Yesaya 96 buat Hezekia. Sejarah pun mencatat tak adanya kematian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sejarah yang mana? Yosefus Flavius. Yosefus Flavius itu udah ubahan atau apa istilah ubahan dari orang-orang Kristen. Gila. Makanya Yang perlu dipertanyakan apakah Al-Quran adalah firman Allah? Ya. Mengapa banyak pertentangan dalam Al-Quran? Yang mana? Yang mana? Seksaha. Nah, kalau dia suruh baca Quran surat An-Nisa ayat 82. Nah, kita baca ya 82 An-Nisa. Ini kalau debat sama orang yang bikin PowerPoint ini mah enak nih. Ya. Kalau ngarang lagi tak totok gue. Bahkan banyak ya apologet Kristen tuh mau bikin apa pertentangan Quran sampai pingin bikin apa Quran gagal. Quran gagal. Gagal. Nih kita baca nih Quran surat An-Nisa ayat 82 nih. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Seperti ini. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Baca. Zoom gua. Zoom gua. Nih kameramen. Ente paham arti kata kalau nggak sih? Hah? Aduh. Paham nggak arti kata kalau? Ya. Bahasa Indonesia nggak lulus mau bikin beginian lu. PA lu. Lah. Soal gua. Itu ada kata kalau loh. Ya. Elah kok. Nah. Anak SD tanya kalau artinya apa tahu? Nah, iya makanya. Ini kalau mereka bilang Quran banyak pertentangan. Baca lagi pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Kalau itu apa? Kalau tidak begitu. Oh, ini penutupnya Tuhan Yesus memberkati. Ya monggo. Kurangnya.
Hah? Oh, Tuhannya Yesus harusnya. Kurangnya. Enggak, kalau mereka mau menganggap Yesus Tuhan kan hak mereka. Iya, gitu. Betul. Ya nggak apa-apa, mereka mau nulis Tuhan Yesus itu hak mereka. Kita kan nggak boleh melarang. Melarang. Negara juga nggak larang. Cuman kan tadi dia bahas-bahas yang nggak jelas. Nah, cuman bahasannya begini nih, kita semua udah jawab dan semuanya apa ya namanya? Gampang lah ini. Kelas Lucu gitu maksud gua. Ini Lucu. dari mana sih STT itu? masih lebih bagus apologet Oten yang di Komal. Kalau STT ini Ini lebih Yang Nias. Ya, jadi udah mungkin yang ini udah cukup lah. enggak. Ini udah jam berapa ini? Buset. Ya elah. Nanti kita lanjut lagi lah. Kita lanjut lagi. Ya Gue sibuk Cie. sekarang kok. Jojo gimana? Jam 1. Ya kenapa? Masih jam 1, biasanya jam 3 baru berangkat. Jam 1. Ini mau siap-siap mau kajian ini. Ini jam Kenapa? 3, nanti langsung berangkat. Buset nih. Lalu biasa ke Jabatan Beler, emang gue pernah lihat lo ke Jabatan Beler. Ya udah, segitu dulu. Siap dia. Jul, nanti kita lanjut lagi. sip. Ya. Semuanya ternyata dengan mudah dijawab gitu. Yang ngejawab malah Bible-nya mereka sendiri coba. Bible sendiri yang menjawab teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau buat kontradiksi Quran, silakan dites. Ya, silakan dibuktikan. Karena kalau kontradiksi yang ada di Pakai Bible, Quran Anisa 82. ya, kontradiksi di Bible udah dibikin tuh sama Kodondi. Bible, yang membuat banyak orang-orang di sebelah itu marah-marah, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk ya. Lalu sadar. Lalu sadar. Yang mau sadar. Cuman kalau yang masih ngeyel, bebal, ya mau gimana ya? Ya nanti kalau yang mau sadar nunggu cicilan habis, anak udah pada kerja baru sadar gak apa-apa. Ah, ya. Nggak, yang paling kasihan yang SAT. Aku maklum gitu ya kok. Lu bayangin gini kok. Kan yang kuliah di SAT itu kan mahal. Betul nggak? Udah 4 tahun nih. Ya, aku rasa nih di balik layar ya. Ini menurut Praduga ya, boleh ya. Praduga aku di balik layar, si Esra suruh gini lagi ngomong. Kalian harus pikirkan. Bapak kalian jual sawah, jual sapi, jual babi untuk kalian sekolah. Jual rumah. Ya, jual rumah lagi. Untuk kalian sekolah di STT ini. Jual gereja. Oh janganlah. Oh, jangan. Oh, ada bukti. Ya, ada yang beli kok. Kita beli, kenapa jangan? Kalau udah jual gitu banyak, ya, demi kalian bisa sekolah jadi mahasiswa di STT ini, udah tamat, masa kalian jadi mualaf? Bisa kepake itu ijazah sarjana teologi? Pakai. Apa kepake kalau udah mualaf? Buat apa? Buat apa? Buat apa coba? Per S1 dia. Iya, kalau dia udah jadi S1 di STT, terus dia mualaf, ijazahnya buat apa? Ya call center bisa. Wah, Call center. call center. Call center apa? Call center Nah, apa lo? provider kan butuh lulus S1. Tapi nggak pernah gua dengar orang akhirnya ngelamar tak dapat sarjana teologi. Gua punya teman ya. Gua kan dulu kuliah di Advent. Dia banyak gua STT Advent. Kerja jadi sales mobil, Call center. asuransi. Call center. Bisa. Enggak masalah gini. Nggak balik modal gitu. Kalau gitu ngapain lu kuliah STT yang mahal? Balik modal bisa kalau jadi sales mobil, jual mobil banyak ya. Iya. Balik modal bisa. Ya, kenapa nggak sekolah yang lain gitu? Ya, Kan nasib. sayang gitu kan. Itu namanya Sayang. nasib itu. No. Nah, jadi saya rasa ya di belakang layar Esra Soro ada tekankan lagi. Ya minimal kalau mau mualaf balik modal dulu deh, balik modal dulu. Balik modal. Jadi kapan S1 dulu kata jadi belum? Nggak jadi Bisa suruh belum. Gua kemarin minta staf lead bank ngubungin Melatok. Melatok ngirim, apa kita dengerin aja di sini? Oh, Nah, boleh seru. Tapi panjang juga nih dia. Starting Bank siapa? Hah? Si siapa yang di Surabaya? Adalah. Padahal teman-teman ya, kalau Kodondi jadi debat sama pendeta Melatok, ya seperti yang sudah saya katakan, Aduh, iya. saya akan dukung Melatok. WA-nya kemarin riset WA-nya. Saya VN-nya pendeta Melatok yang di forward ke saya hilang. Waduh. WA saya riset. Ya minta lagi komarnya. Bentar. Intinya pendeta Melatok bilang bahwa dia sangat sibuk. Saking sibuknya bisanya bulan Juni 2025. Oke. Ya udah ya kita cuman terima aja, pokoknya kita sudah mengirimkan ajakan untuk debat. Jadi bisanya ngakunya Juni 2025, ya udah kita tunggu aja. Gitu Jul. Iya, yang pasti aku dukung Melatok. Ya, harus dong. Iya, aku Kalau enggak nanti channel lu nggak laku loh. Iya. Jadi saya akan tulis. Asik. Belum ditan. Asik. Bisa aku buat spanduk besar-besar. Di Bali. Di Bali. Oke. Dia minta di Bali dan kita sudah nyanggupin, kita akan cover dia punya Tiket. transportasi, akomodasi untuk 4 orang. Wih, 4 orang. Melatok dan 3 orang medianya.
Ya udah. Kita cover. Oke. Udah gitu aja dulu. Oke. Lain kali deh. Di Windham aja. Di Windham tapi dari diskonan. Aduh, nggak. Udah nggak kelasnya nih, woy. Windham bintang 5 loh. Ya. Tapi masa minta diskon lah, gimana sih lu? Banyak minta diskonan aja. Jangan salah. Konglomerat aja masih minta diskon. Oh iyalah. Siap salah kalau gitu. Oke. Siap. Kalau nggak ada diskonan nggak jadi konglomerat sih. Hemat Bapak kaya. Ya udah, lain kali deh. Yang lain? Udah lu aja boleh ngerokok. Nggak pandai gua. Pandai, Senior. senior lah ini. Senior.